Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur 73 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara-saudara Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang anak pernah bertanya kepada orang tuanya, "Pak, apakah Tuhan itu besar?" Karena memahami betapa banyaknya kesulitan, persoalan yang dialaminya, sehingga membandingkan dengan kuasa Tuhan. Lalu ayahnya menunjukkan sebuah pesawat terbang yang sedang lewat di langit. "Nak, apakah pesawat terbang itu besar atau kecil?" "Wah, kecil ayah, hampir tidak kelihatan." Lalu si bapak membawanya ke sebuah bandara dan mengatakan, "Nak, apakah pesawat ini besar atau kecil?" "Wah, luar biasa ayah." Dia kagum. Lalu ayahnya berkata, "Demikianlah kita dengan Tuhan. Dia besar. Wah, kalau kita dekat dengannya." Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur ini mengingatkan kita tentang pengalaman rohani kita bersama Tuhan. Karena sering membandingkan hidup dengan orang yang malas berdoa, malas ke gereja, tetapi hidupnya lebih baik dari kita. Kita lupa dengan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih membandingkan kehidupan di dunia ini daripada kehidupan kelak. Pernyataan, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi," menunjukkan bahwa pemazmur menemukan kebahagiaan dan kepuasan sejati hanya di dalam Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan dalam hidupnya, dan tidak ada hal lain yang dapat memuaskan kebutuhannya. Kalau Tuhan yang menjadi pusat pemberitaan kita, maka jadikan Tuhan sebagai prioritas utama melebihi apa yang kita miliki di dunia ini. Kita harus menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Mencari kebahagiaan sejati dalam Tuhan sehingga kita dimampukan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kekayaan atau kesuksesan duniawi menutupi kebutuhan rohani kita. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berjalan dengan Dia. Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu bisa dijalani. Berurusan dengan Tuhan bukan seperti masuk ruang museum. Kalau seseorang masuk ruang museum, dia melihat kita hanya sampai pada tahap mengagumi dan tidak berbuat yang lain. Tetapi kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita bertemu dengan pribadi yang hidup, di mana Ia berkenan menggoreskan sejarah bersama dengan kita. Kita masih terlibat dalam rencana Allah bersama di dunia ini, sehingga kelak nanti kita juga bersamanya dalam kehidupan di sorga. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.